Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang literasi digital. Sebelumnya saya Aladia Seta Yumna Azmi, nomor akhiran NIM 085, dan teman saya LDW Sayyidah Yasin, nomor akhiran NIM 096. Dan saya Rajwari Atatul Ais dengan akhiran NIM 072. Di sini kita akan membahas tiga bab. Yang pertama ada etika dunia siber. Acuan Etika Online Indonesia. Pertama, bahwa kegiatan penggunaan internet dapat membantu mencari, mendapatkan, mengelola, dan mendistribusikan banyak informasi yang positif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Yang kedua, bahwa kegiatan penggunaan internet ternyata membuka peluang bagi diri sendiri. Yang ketiga, bahwa dampak negatif ataupun perkara yang timbul akibat penggunaan internet dalam batas-batas tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun seseorang tetap dapat terkena konsekuensi hukum secara perdata dan atau pidana. Yang terakhir, atas nama perwakilan organisasi atau komunitas berjenjang dari berbagai kota di Indonesia, bersepakat menyerukan kepada seluruh masyarakat luas pada umumnya dan pengguna internet pada khususnya agar bijak dalam penggunaan internet. Selanjutnya ada pedoman komunitas. Dalam menggunakan Facebook dan Instagram, berikut pedoman komunitas yang tercantum dalam situsnya. Yang pertama, hanya bagikan foto dan video yang Anda ambil sendiri atau Anda berhak untuk membagikannya. Kedua, menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Yang dimaksud adalah hindari melakukan tindakan spam seperti mengirim konten atau komentar berulang. Yang ketiga, hormati anggota komunitas Instagram lainnya. Yang keempat, kirimkan foto dan video yang sesuai untuk beragam permisa. Yang dimaksud adalah tidak mengizinkan konten yang mengandung ketelanjangan dan pornografi. Yang kelima, patuhi hukum. Perbuatan yang melanggar hukum juga tidak diperbolehkan di platform ini, seperti dukungan terhadap terorisme dan lain-lain. Yang keenam, berhati-hatilah saat mengirimkan acara yang layak diberitakan. Instagram tidak pernah mengizinkan berbagai gambar berlebihan dengan kepuasan sadistis. Jangan mengunggah konten yang memperlihatkan kekerasan berlebihan. Yang terakhir, jagalah lingkungan media sosial yang sehat dengan tidak mendukung tindakan menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, ada video yang diunggah di YouTube harus memenuhi aturan konten yang berlaku di dalamnya. Di antaranya dilarang mengandung konten-konten sebagai berikut. Pertama, konten seksual atau ketelanjangan. Dua, konten yang mengandung kebencian. Tiga, pelecehan dan cyberbullying. Empat, ancaman. Selanjutnya, privacy. Selanjutnya, membahayakan anak, yaitu tidak boleh mengunggah konten yang dapat membahayakan keselamatan anak. Selanjutnya ada konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang negatif. Selanjutnya konten kekerasan dan atau vulgar. Selanjutnya ada spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Yaitu jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Selanjutnya hak cipta, yaitu jangan upload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dalam video yang bukan ciptaannya dimiliki orang lain. Selanjutnya adalah peniruan identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas.
Selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama ada pasal 27 yang termuat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan. Yang pertama, melanggar kesusilaan. Kedua, perjudian. Tiga, penghinaan dan pencemaran nama baik. Empat, pemerasan atau pengancaman. Ada juga pasal 28 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Selanjutnya ada pasal 29 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkannya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selanjutnya ada panduan bermedia sosial. Pertama, selektif dalam berteman. Kedua, interaktif bukan pasif. Tiga, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Empat, kenali ciri-ciri hoax. Lima, media sosial bukan ruang untuk pameran. 6. Swafoto informatif. 7. Atur privasi akun media sosial Anda. 8. Bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. 8. Wartakanlah damai. Yang dimaksud adalah media sosial tidak mengenal batas geografis. Postingan-postingan yang melecehkan atau mengandung sara jangan diproduksi atau disebar. Terakhir, tampilkan karya positif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bermedia sosial. Dalam fatwa dinyatakan setiap muslim yang bermuamalah melalui medsos diharamkan untuk yang pertama, melakukan ghibah, fitnah, naminah, dan penyebaran permusuhan. Kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi kematian orang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Materi kedua akan disampaikan oleh Ayah, yaitu etika dalam bermedia sosial. Sekilas perkembangan sosial media di Indonesia. Dalam penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Di antara 9%-nya menggunakan untuk jaring sosial, 97,4% mengakses akun media sosial saat menggunakan internet. Dan disimpulkan kalau rata-rata penggunaan e-commerce di tanah air membelanjakan sekitar 3 juta per tahunnya. Jenis-jenis platform media sosial ada collaborative project, konten komunikasi, blog atau microblog, social networking, situs, virtual game world, dan virtual social world. Jenis media sosial yaitu adalah Friendship Network, media sharing network, online review, forum diskusi, social publishing, bookmaking sites, internet-based network, dan e-commerce. Kemudian ada prinsip etika bermedia sosial,
Yang pertama ada it is true. Yang kemudian ada it is helpful. Kemudian di sini ada is it illegal. Kemudian ada is it necessary. Kemudian ada is it kid. Di sini juga ada pendahuluan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, penjaga privasi. Kemudian ada jaga keamanan akun. Kemudian ada menghindari hoaks. Kemudian menyebarkan hal yang positif. Kemudian ada gunakan seperlunya. Next. Di sini ada etiket media sosial. Yang pertama, melalui konflik dan curhat masalah pribadi. Kemudian ada mengajak orang lain dan menyebutnya namanya. Kemudian ada menjelekkan orang lain tanpa nama. Kemudian ada berbagi foto pesta gila-gilaan. Dan yang terakhir bersikap terlalu ekstrim. Next. Adapun 3 tips sederhana penggunaan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contoh, bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video, dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat seperti ketika berada di kendaraan umum atau menunggu antrian untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, Anda bisa tetap mendapat informasi terkini, tapi tidak kehilangan waktu Anda untuk aktivitas lain yang lebih penting. Selanjutnya ada hoak dan berita palsu. Hoak menjadi perbincangan hangat di media massa maupun media sosial belakangan ini, karena dianggap meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Istilah hoak, kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejarah era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata hoak diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Yakni Hocus, dari mantra Hocus Pocus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap serupa simsalabim. Kabar bohong yang beredar di media sosial menjadi besar ketika diambil oleh situs atau pelaku terkemuka yang memiliki banyak pengikut. Kecepatan dan sifat media sosial yang mudah untuk dibagikan, shareability, berperan dalam penyebaran berita hoak. Cara praktis menghindari berita bohong atau hoak. Yang pertama, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Kedua, baca dulu isi beritanya, baru share ke media sosial. Yang ketiga, lihat alamat situs. Bila mendapatkan informasi hoak berupa pemberitaan media, perhatikan nama media yang membuat berita sekaligus alamat situs. 4. Cek fakta.
Perhatikan narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut. Yang kelima, jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet. Yang keenam, jangan percaya mitos. 7. Jangan mudah terprovokasi. 8. Selalu ingat bahwa tidak semua yang dibaca di internet dan medsos adalah benar. Kemudian ada kriminalitas di media sosial. Yang pertama, penipuan berkedok jual beli online. Selanjutnya ada pembajakan akun media sosial. Selanjutnya ada penculikan, pemerkosaan, dan penggelapan. Yang terakhir ada prostitusi online. Next. Kemudian di sini ada pun pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kemudian yang keempat ada membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima ada memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Kemudian di sini materi selanjutnya yaitu aturan hukum ITE Indonesia dalam UU nomor 11 tahun 2008. Next. Yang pertama ada hubungan hukum dan teknologi. Definisi hukum bisa berbeda-beda menurut para ahli, sehingga tidak ada definisi yang pasti mengenai hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa tidak ada seseorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua ada peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Perkembangan teknologi ini berkembang dengan pesat, termasuk di dalam teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi ada dua, yaitu ada positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dalam teknologi yaitu menimbulkan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam memanfaatkan teknologi atau kesejahteraan mayantra. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran hukum untuk menertibkan masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan atau chaos di masyarakat. Next. Kemudian poin selanjutnya ada ruang lingkup berlakunya UU nomor 11 tahun 2008. Ruang lingkup berlakunya UU ITE diatur dalam pasal 2 UU ITE, yaitu undang-undang ini berlaku untuk orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.
yang merugikan kepentingan Indonesia. Yang dimaksud merugikan kepentingan Indonesia pada pasal 2 UU ITE ini adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, serta badan hukum Indonesia. Next. Penjabaran pasal 2 UU ITE adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 di atas meliputi warga negara Indonesia maupun negara asing. Kemudian, perbuatan hukum adalah perbuatan yang tepat menimbulkan akibat hukum. Kemudian, perbuatan tersebut bisa menimbulkan hak dan atau kewajiban. Wilayah hukum Indonesia meliputi juga di dalam kedaulatan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri, pesawat udara Indonesia maupun kapal Indonesia di luar negeri. Next. Untuk poin selanjutnya, asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Di sini ada berdasarkan asas pemanfaatan teknologi, yaitu asas kepentingan hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada asas pemanfaatan yang berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi. Kemudian ada asas kehati-hatian yang memiliki arti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Kemudian ada asas i'tikad baik yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik jika bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak. Kemudian ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang mempunyai arti asas pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Next. Selanjutnya ini ada berdasarkan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kemudian ada pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada peningkatan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Kemudian ada pembukaan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemajuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Poin selanjutnya ada alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 UU ITE dinyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum. Khusus untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan hasil intervensi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka menegakkan hukum. Next. Untuk poin selanjutnya ada perbuatan yang dilarang. Pada pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tiap hak mendistribusikan,
dan mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yaitu yang melanggar kesusilaan seperti diterangkan oleh ayat 1. Kemudian di ayat 2 mengandung isi penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian ada pemerasan dan pengancaman yang ada di ayat 4. Selanjutnya ada pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan yang pertama berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang terdapat pada ayat 1. Kemudian ada informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang terdapat pada ayat 2 dalam pasal 28 ini. Next. Kemudian pada pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, termasuk di dalam pasal 29 adalah perundungan di dunia siber atau cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan merugikan materi. Kemudian ada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Di sini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik. Yang pertama, milik orang lain dengan cara apapun, yaitu pada ayat 1 dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diterangkan pada ayat 2. Kemudian dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan yang diterangkan pada ayat 3. Kemudian next. Kemudian pada pasal 31, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan yang pertama, intimidasi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain yang diterangkan pada ayat 1 pasal 31. Kemudian ada intervensi atas transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan yang diterangkan pada ayat 2. Kemudian ada pasal 23. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun. Yang pertama, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang diterangkan pada ayat 1. Kemudian ada memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak yang diterangkan pada ayat 2. Kemudian ada pengubahan, penambahan, pengurangi pelaksanaan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Next. Di sini ada pasal yang ke-33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat tergantungan sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Ancaman pidana atau untuk pasal 33 adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 juta menurut pasal 49. Kemudian 8 pasal 34 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian di sini ada pasal 34. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan dan menyediakan atau memiliki. Next. Kemudian pada pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Pada pasal 35 ini ancaman pidananya adalah dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 juta menurut pasal 51 ayat 1. Kemudian ada pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman pidana untuk pasal 36 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 juta yang seperti pasal 35 yang berasal dari pasal 51 ayat 2. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.